Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya mohon ketua kelas boleh dipimpin dalam doa terlebih dahulu. Mari teman-teman, sebelum mulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita baca terlebih dahulu doa dimulai. Doa selesai. Selamat siang semuanya. Apakah semuanya hadir? Oke, ada yang tidak hadir. Siapa namanya? Oke, Kansareta Prayunita ya. Oke, keterangannya apa? Sakit. Oke. Baik, semoga teman kita Kansareta lekas sembuh dan bisa kembali beraktivitas bersama kita di kelas ini besok ya. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya, bagaimana kabarnya kalian semuanya? Baik, sehat? Sehat. Ada yang sedih? Capek? Oh, apa siapa? Sedih Almer? Kenapa sedih ya, Pak? Kenapa? Oh, kan Sareta nggak berangkat? Enggak ya? Ya betul, sedih karena teman kita kan tidak ada yang bisa lengkap ya. Otomatis itu namanya solidaritas ya. Oke, nah ada yang mungkin rasanya jengkel, marah? Zaki kenapa Zaki? Ya, ada yang suka bully di sini? Nggak ada ya? Nah, nggak boleh ya, nggak boleh. Nah, oke, sekarang kita supaya moodnya kalian itu sama, kalian merasa semangat, kita akan baca motivasi, tapi kita mau perkatakan bersama-sama. Jadi ini sebagai bentuk afirmasi positif kita, ya. Kita baca 3, 2, 1. Saya hadir dengan hati yang siap belajar. Saya cerdas, saya mampu, dan saya berkembang setiap hari. Saya menghargai diri saya dan orang lain. Hari ini adalah kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari diri saya. Oke, jadi kalian sudah sama sekarang, kalian pasti mampu hari ini, pasti bisa. Jadi kalau misalnya merasa, wah Pak, saya nanti kalau bahasa Indonesia bingung, saya nggak bisa, saya pusing. Nah, sekarang karena sudah kita perkatakan bersama-sama, jadi kita pasti bisa. Oke, nah untuk hari ini kita akan belajar tentang tujuan pembelajaran kita adalah mampu mengidentifikasi dan menganalisis unsur fisik dan batin puisi tepat dan akurat minimal 80%. Ini kita nanti setelah membaca teks puisi dan didiskusikan dalam kelompok. Jadi hari ini nanti kita akan berkelompok dan kita akan membahas unsur fisik dan batin. Berarti materi kita hari ini adalah tentang puisi. Oke, sudah pernah mendengar kata puisi? Waktu itu kapan kalian ketika belajar materi puisi? Paling awal? SMP. Oke, SMP? SD. Oke, SD pernah, SMP pernah. Mungkin kalau ingatan paling masih mudah diingat ada waktu SMP ya. SMP ada puisi apa yang pernah kalian ingat? Bentuknya puisinya puisi apa? Puisi apa? Oke, modern dan tradisional, betul. Jadi puisi lama, puisi rakyat. Misalnya kalau kalian ke Jakarta, orang mau nikah, itu ada namanya tradisi palang pintu. Buah mangga, buah manggis, cakep. Nah itu namanya apa? Pantun, betul. Kalau pantun, itu pasti ada aturannya. Misalnya sajaknya harus A, B, AB. Berapa baris? 4. Nah, tapi untuk level SMA, kalian karena sudah kelas 10, puisinya lebih modern. Maka kita biar tahu teks itu puisi atau tidak, nanti kita pelajari dari unsur fisik dan batinnya hari ini ya. Nah, biar saya mengetahui seberapa jauh kalian memahami tentang puisi, silahkan pindai barcode di depan. Kalian isi di sini ada 10 pertanyaan yang kalian perlu jawab ya. Silakan dipindai terlebih dahulu.
Baik, yang sudah terima kasih, langsung disubmit saja. Saya akan cek di sini. Nanti saya lihat datanya sudah masuk, berarti ada 34 ya. Ya, ada 34 anak yang sudah menyelesaikan. Baik, nah supaya lebih semangat, kita mau ice breaking dulu. Ice breakingnya adalah kita mau menyingkronkan semua gerakan kaki dan tangan kita. Nanti kita akan mulai berhitung. Berhitungnya kayak anak SD. Tahu ya angka 1 sampai 7? Tahu dong ya. Nah, nanti kita akan berdiri semuanya. Terus nanti kalian dimulai dari kaki kiri dulu. Kaki kiri hitungan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pindah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pindah ke tangan kiri. 7 juga. Kanan 7 juga. Kalau sudah, kita pindah lagi ke kiri, kaki kiri, tapi hitungannya berkurang 1, berarti menjadi 6. 6, 6, 6, 6. Nanti jadi 5, 5, 5 sampai nanti angka 1. Ya, oke, kita bangkit berdiri. Ambil posisi boleh di sela-sela, biar kalian tetap bisa gerak kaki dan tangannya. Ya. Siapa tahu ada yang nggak sinkron ya, antara pikiran dengan mulutnya, dengan badannya. Oke, sudah semua? Kita mulai ya, dari kaki kiri dulu. Kita mulai 3, 2, 1. Dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 1, 1, 1. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan duduk kembali ya. Sinkron berarti kalian ya. Masih ingat sebelah kiri, sebelah kanan, mana kaki, mana tangan ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Tadi setelah kalian assessment awal sudah materi tentang pengantar puisinya. Mungkin ketika kalian masih SMP atau SD, kita mau sedikit mengingat kembali kira-kira apa yang membedakan puisi sama jenis teks lainnya. Ada yang mau menjawab? Siapapun boleh. Silakan kalau mau. Ya. Apa menurut kamu bedanya puisi sama jenis teks lainnya? Kalau sepengetahuannya aja, kalau puisi itu gimana, bentuk yang di luar puisi seperti apa? Oke, puisi pakai kata-kata indah. Kalau yang lainnya? Oke, berarti tidak dominan indahnya seperti yang puisi gitu ya. Yang lainnya bisa dibilang jarang gitu ya. Oke, kemudian bagaimana cara kita paham isi sama strukturnya? Berarti cara utama kita bisa paham isi sama strukturnya itu harus baca, betul. Terus setelah dibaca, ya dipahami, dianalisis, termasuk itu kegiatan kita hari ini ya. Nah, sekarang saya hanya ada sedikit pengantar mengingatkan kembali bahwa puisi itu apa toh? Puisi itu genre sastra. Genre sastra itu karya sastra. Ada karya sastra di Indonesia itu 3, ada puisi, ada prosa, ada drama. Nah, ini salah satunya. Betul tadi, ada emosinya, ada idenya, ada pengalaman dengan bahasa indah dan kreatif. Itulah yang membuat puisi itu berbeda dengan teks lainnya. Nah, biasanya ada kiasan, ada rima dan ritme supaya hasilnya nanti indah. Nah, struktur yang nanti kita akan pelajari, unsur pembangunnya itu nanti ada 2, ada fisik dan ada batin. Kalau fisik paling tidak ada 6, ada tipografi, penulisannya, diksi itu berarti pilihan kata, lalu citraan atau imaji, majas, gaya bahasa, kata konkret, dan rima. Kalau yang batin berarti tema, suasana, rasa, nada, dan amanat.
Nanti kalian akan pelajari ini lebih dalam ketika berkelompok ya. Nanti saya akan pandu. Nah, sekarang kita akan lihat tayangan video ini. Oke, kira-kira tempatnya di mana? Kota Lama, betul ya. Kira-kira apa yang kalian ingat dari Kota Lama? Yang pernah ke sana, apa? Gereja Belenduk, terus bangunan tua. Apalagi, kalau ke Kota Lama tuh yang kalian ingat tuh apa? Marabunta, terus apa tadi? Dari sebelah sini? Apa kira-kira, Taufik? Foto-foto, terus apa kalau Kota Lama gitu? Biasanya kalau kalian suruh Kota Lama tuh apa yang terpikirkan? Banyak balon. Oke. Nah, kira-kira Kota Lama seperti ini bisa nggak jadi inspirasi puisi? Bisa ya. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa ada suatu karya puisi yang ditulis oleh Gunoto Sapari. Ini namanya Kota Lama Semarang Suatu Siang. Coba silakan kalian pindai terlebih dahulu. Di sini ada puisi yang bisa kalian baca sekilas dulu aja. Apa yang kalian rasakan setelah membaca puisi tadi? Kira-kira muncul satu perasaan yang menyenangkan atau menyedihkan? Setelah membaca di situ, perasaannya kalian senang apa sedih? Apa? Sedih, oke. Sedihnya kenapa toh? Dibahas di puisi itu tentang apa? Masa? Suram kelam? Masa lalu Kota Lama, ya. Masa lalu Kota Lama dulu berjaya, sekarang diabaikan apa diperhatikan? Iya, diabaikan. Memang ada beberapa tempat yang sudah dipugar bagus, tapi tidak semuanya. Nah, terus yang kedua, kata-kata apa saja yang menurut kalian punya makna mendalam? Ada, coba ambil satu kata yang menurut kalian di puisi itu punya makna yang sangat dalam. Masai, oke. Akmal Masai. Siapa lagi? Silakan, yang paling kiri deh. Siapa? Satu kata apa gitu? Kata apa? Selam. Silam. Oh, silam. Oke, betul. Ada silam, ada Masai. Berarti kan perasaannya tadi banyak yang sedihnya ya. Berarti suasana yang dibangun dalam puisi itu apa? Sedih. Bentuk penyesalan apa kebanggaan? Penyesalan. Nah, kita akan kulik kenapa puisi tentang Kota Lama ini kok mengungkapkan kesedihan gitu. Nah, sekarang kita akan berkelompok. Saya akan bacakan kelompoknya sesuai hasil asesmen awal ya, yang sudah kalian tadi lakukan. Kelompok 1 adalah Dinda, Ahmed Ridho, Antia, Putri, Zaski, dan Sony. Kelompok 2, Taufik, Anissa, Devita, Gendis, Zaki, dan Sofwa Yumna. Kelompok 3, Hanila Saki, Akmal, Almer, Febriana, Rifai, dan Rafeifa. Kelompok 4, Devana, Yunita, Ristanti, Alvin, Fadlan, dan Nadia. Kemudian kelompok 5, Aisyah, Zaskia, Ahmad Yusuf, Aulia, Ilham, dan Niputu Cahya. Yang terakhir ada Hafid, Artanti, Ailsa, Mahardika, Nevi, dan Sabrina. Ya, silakan boleh pindah dulu ke posisinya masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.
Boleh sambil bawa alat tulisnya ya. Oke, yang sudah silakan boleh duduk kembali. Ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Saya bagikan LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya. Kelompok 4, ya. Kelompok 5, 5, oh 6 ya. Ini 5, ya. Kelompok 6, ya. Silakan cermati di LKPD masing-masing. Kalian perlu memindai atau menggunakan puisi yang tadi kalian pindai. Di sana kalian harus menganalisis unsur fisik dan batinnya ya. Ditambah di lembar kedua itu ada permintaan khusus dari masing-masing kelompok. Silakan setiap kelompok nanti presentasi menggunakan media yang kalian inginkan. Kalau ada yang mau pakai Canva, mau ada yang pakai infografik atau pakai peta konsep, silahkan sesuai keinginan masing-masing ya. Nah, untuk materinya supaya lebih dalam, kalian bisa akses di Linktree _materi puisi. Di situ ada video, kemudian ada artikel, ada juga salin dia atau PowerPoint dan infografik untuk materi lebih ringkasnya supaya kalian bisa berdiskusi ya. Nanti presentasinya saya akan pandu di depan. Nanti kalian bagi, setiap kelompok harus ada yang jadi presentator, ada yang jadi yang bertanya, ada yang menjawab, ada yang menjadi notula atau pencatat, dan satu lagi adalah observer yang mengamati. Jadi nanti jalannya diskusi seperti apa membantu pencatat ya. Oke, selamat bekerja. Silahkan kalau ada yang bingung kalian bisa tanyakan. Gimana? Apanya? Oh ya, puisi yang Kota Lama. Yang tadi yang kita pindah ini kan sama dengan yang tadi. Itu yang tentang judulnya Kota Lama Semarang Suatu Siang kan. Nah, itu kamu analisis unsur fisik dan batinnya. Terus ini kan ada permintaan. Kalau tidak salah di lembar berikutnya apa? Tentang apa ya? Oh, suasana dan amanat. Jadi, suasana dan amanat di kelompok ini perlu diperdalam. Berarti kan itu tentang unsur batinnya ya. Misalnya suasana yang ditimbulkan tuh apa sih? Ya, nah itu kan ada salin dia, ada infografis, ada video, sama artikel. Nah ini kalau kamu suka, kamu kan misalnya gaya belajarnya apa? Suka baca aja nih, berarti kamu bisa pilih artikel. Tapi kalau kamu harus lewatnya, Pak suka baca tapi nggak terlalu yang panjang-panjang, coba kamu klik infografisnya. Oke, sudah bersiap semua? Silahkan masing-masing kelompok yang jadi presentator boleh maju ke depan. Kemudian yang menjadi tim penanya sama penjawab nanti juga dipersiapkan ya. Ini kita akan melihat presentasi dari semua kelompok diwakili oleh presentator-presentator. Kita mulai dari kelompok 1, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dani dan teman-teman semuanya. Ya. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 sebagai presentator 1 dan ini rekan saya Antia Putri Kalista sebagai presentator 2 dan ada rekan-rekan yang lain yaitu ada Yeski, ada Rido, ada Sony dan juga Kansareta yang tidak hadir dikarenakan sedang sakit. Berikut media presentasi dari kami adalah peta konsep. Ya, sambil diperlihatkan. Ya, Oke. teman-teman. Ya. Jadi kita ada unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik yang pertama ada diksi, yaitu pilihan kata atau menggunakan diksi yang khas dan bermakna. Serta yang kedua ada rima, yaitu tidak mengikuti pola rima tertentu. Yang ketiga ada tipografi atau pemilihan kata.
yaitu ditulis dengan baris-baris yang pendek. Kemudian ada gaya bahasa, yaitu meliputi personifikasi, pertanyaan retoris, serta metafora dan simbolisme. Dan selanjutnya ada unsur batin. Unsur batin itu terdiri dari tema, suasana, nada, dan amanat. Temanya sendiri itu mengangkat tentang kerusakan bangunan-bangunan bersejarah di Kota Lama. Dan suasananya penyair seolah sedang merenungkan nasib Kota Lama yang penuh kenangan. Nadanya itu menggugah pembaca untuk berpikir kritis tentang peran manusia terhadap apa sih ini, pelestarian sejarah. Dan amanatnya yang terakhir itu jangan abaikan sejarah dan warisan budaya, pentingnya refleksi terhadap identitas dan jati diri, dan yang terakhir ada kesadaran akan kefanaan. Terakhir ada gaya bahasa yang terdiri dari personifikasi, pertanyaan retoris, metafora, simbolisme, dan repetisi. Personifikasinya itu antara lain ada matamu sayu dan wajahmu masai. Pertanyaan retorisnya haruskah matamu sayu? Metaforanya dan riwayat dan sisilah berserakan. Oke. Rasa sudah dari kelompok 1 sudah? Baik, silakan ada yang menanggapi dari kelompok berapa? 2. Silakan. Tim penanya kelompok 2 boleh berdiri. Apakah puisi ini bisa dianggap sebagai bentuk kritik sosial? Jelaskan pendapat. Oke. Itu pertanyaannya, nanti dari kelompok 1 menjawab setelah semua presentasi selesai ya. Oke, berikutnya kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Iya. Kita akan melihat jawaban dan mendengarkan jawaban dari masing-masing kelompok. Dimulai dari kelompok 1 tadi yang tanya adalah kelompok 2. Yang menjawab siapa? Oke, Yasfi silakan. Perkenalkan, nama saya Yeski Nuramdani, absen 33, perwakilan dari kelompok 1. Sebelumnya terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah bertanya kepada kelompok kami. Jawaban yang saya sampaikan, ya, menurut kelompok kami, puisi tersebut merupakan bentuk kritik sosial yang halus. Penyair menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap masyarakat atau pemerintah yang membiarkan cagar budaya roboh dan tidak dirawat. Kritik ini disampaikan melalui pertanyaan retoris seperti haruskah wajahmu masai dan haruskah senyummu getir dan sepi, yang menyiratkan ironi terhadap kondisi Kota Lama yang seharusnya menjadi kebanggaan sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelompok 2 bagaimana? Puas dengan jawaban kelompok 1? Oke. Nah, jadi tadi kita sudah melakukan namanya presentasi. Tadi kita sudah sampaikan semuanya dari masing-masing kelompok. Tadi yang kalian analisis adalah unsur puisi, yaitu ada fisik dan batin. Di fisik tadi ada apa saja? Diksi, rima, majas, tipografi, kata konkret, apalagi? Imaji atau citraan. Kalau di unsur batin ada apa saja? Amanat, tema, suasana, apalagi? Nada, amanat sudah. Satu lagi apa? Rasa ya. Betul ya, tadi rasa belum ya. Nah, itu adalah hasil dari analisis kalian. Semuanya sudah luar biasa, kalian menganalisis dengan baik. Jadi hampir tercapai hari ini pembelajaran kita. Kalian bisa memahami apa unsur fisik dan batin. Nah, sekarang kita akan melakukan evaluasi. Silahkan untuk menguji pemahaman kalian berdasarkan presentasi teman kalian. Boleh pindai barcode yang ada di depan. Ada kurang lebih 10 soal. Silakan dikerjakan dalam waktu 3 menit saja ya. Sudah ya? Bagus. Berarti evaluasi saya cek. Oke, sudah masuk semua, ada 34 ya. Oke,
Nah, sekarang kita mau refleksi terlebih dahulu. Tadi puisinya adalah judulnya apa? Kota Lama Semarang, Suatu Siang. Apa sih yang bisa kita ingat inspirasi untuk menjaga warisan budaya? Tadi yang dari puisi itu yang mau disampaikan apa? Kita menjaga, betul. Terus apa lagi? Melestarikan. Berarti kalau ke kota lama Semarang, boleh nggak vandalisme, nyoret-nyoret gitu? Nggak boleh. Terus kalau misalnya kalian datang, terus tiba-tiba pengen apa ya? Mengambil, wah di situ ada sesuatu yang bagus, tak bawa pulang, boleh nggak? Nggak boleh, karena kota lama ini termasuk tempat bersejarah. Supaya kita ingat bahwa dulu kota Semarang sebelum ada balai kota di Jalan Pemuda itu, dulu balai kota yang pertama dan yang kedua itu letaknya di kota lama. Ya, baru setelah karena ada kebakaran di sana, itu baru dipindah ke Jalan Pemuda yang sekarang, ya. Nah, otomatis karena sudah dilupakan, akhirnya tempatnya kadang terbengkalai. Nah, apakah kita boleh seperti itu? Tidak boleh, ya. Kita harus jadi generasi yang cinta akan budaya kita sendiri. Oke. Nah, untuk refleksi terakhir, ya, silahkan. Ini nanti ada 3 penilaian diri kalian di bagian pertama. Kedua adalah antar teman. Supaya tidak sulit, silahkan kalian pilih nomor di bawah kalian. Jadi yang di LKPD kan kalian sudah tulis tuh, nomor 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa. Nah, kalian nilai teman kalian adalah yang bawahnya. Terus refleksi bersamanya nanti adalah apa yang paling menarik dari pelajaran hari ini, apa kesulitannya, dan bagaimana bergunanya pelajaran hari ini untuk kehidupan kalian. Silahkan boleh diisi. Kalau sudah, silakan disubmit supaya tidak tertinggal, ya. Sembari kalian melakukan untuk penilaian, saya mau memberikan informasi yang pertama. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai menulis atau mencipta puisi, ya. Jadi kalian persiapkan mau menulis tema apapun, boleh cari inspirasinya. Boleh tentang kota lama misalnya, atau tentang budaya, atau mungkin temannya sendiri, atau orang tua, keluarga, bebas. Kemudian jangan lupa ketika sudah mendapatkan idenya, kalian tulis. Tidak perlu khawatir, Pak, saya kalau nulis kayaknya kurang bagus kata-katanya. Percaya dengan apa yang kalian hasilkan, nanti kita akan berproses di pertemuan berikutnya. Ya, itu nanti persiapkan dirinya seperti itu, ya. Kelompok 1 sudah? Sudah, baik. Kelompok 2 tadi sudah semua? Sudah. Kelompok 3 sudah selesai semua tadi? Sudah. 4 sudah selesai? 5 sudah selesai? Sudah. 6 sudah selesai? Baik, semuanya sudah selesai. Nah, ini sudah mau masuk penutup, ya. Tapi, biar tetap semangat, saya mau ada ice breaking lagi, ya. Ice breakingnya biar kita bisa tetap terjaga fokusnya. Nah, ice breakingnya adalah kita cukup tepuk aja. Ingat, kalau 1 berarti tepuk 1, kalau tepuk 2, kalau 3, 1, 2, 3. Jadi ada kiri, kanan, atas. Tepuk 4, 1, 2, 1, 2. Kalau 5, 1, 2, 1, 2, 1. Oke? Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 kali. Ya, oke, baik. Kalau begitu nanti kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Di pertemuan berikutnya, saya harap semuanya dalam kondisi sehat, ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Minum air putih yang banyak, jangan makan junk food, ya. Ya, terus istirahat juga yang cukup. Baik, silakan ketua kelas saya minta tolong untuk berdoa. Memimpin berdoa sebelum kita selesai. Mari teman-teman, sebelum menutup kegiatan pada siang hari ini, mari kita
Udah selesai. Baik, terima kasih, sehat dan sukses selalu untuk kalian semua. Akhir kata, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak.